Netizen yang budiman. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas salah satu isu yang sering kita dengar di media massa tentang Indonesia Emas 2045. Karenanya saya mengambil judul video ini NKRI 2045, Indonesia Cemas atau Indonesia Emas, dari buku putih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kenapa isu ini kita bahas? Karena menyangkut masa depan anak cucu kita. Apakah akan tetap kita cemas ya dengan kondisi pada tahun 2045 atau bisa menjadi Indonesia Emas ya? Alhamdulillah ya, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia meluncurkan buku putih atau white paper yang bertema Dari LPM bagi Indonesia, Agenda Ekonomi dan Masyarakat Indonesia 2024-2029, langkah prioritas untuk pemerintah masa depan. Buku putih ini diluncurkan pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus tahun 2023. Pada saat itu juga diundang perwakilan dari masing-masing 3 capres calon presiden 2024. Pada kesempatan itu, Dekan FPUI, Bapak Teguh, memberikan beberapa arahan. Diingatkan dalam buku putih tersebut juga sambutannya, kata Pak Teguh, berdasarkan analisa komparasi makroekonomi, kondisi Indonesia saat ini jauh berbeda untuk menuju negara berpendapatan tinggi, High Income Country, HIC. Seperti layaknya Cina, tangga kita, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Brazil, ketika pertama kali mereka naik ke dalam kelompok yang disebut sebagai upper middle income, ujar Pak Teguh. Pak Teguh kemudian mengutip data panel rumah tangga selama 20 tahun menunjukkan banyak rumah tangga di Indonesia terjebak di kelas menengah dan gagal naik kelas. Oleh karenanya, untuk mewujudkan Indonesia Emas ini perlu semacam navigasi bagi pemerintah, siapapun nanti presiden terpilih, untuk mewujudkan pembangunan, kemajuan, dan kesejahteraan yang adil, makmur, resilient, punya daya tahan, dan berkelanjutan. Kata Pak Teguh, saya rasa kita juga harus berpikir kritis, mimpi bukan sekedar mimpi. Saya mengambil judul ini Indonesia Cemas atau Indonesia Emas NKRI 2045 karena memang kita harus cemas. Pada saat video ini dibuat, kita melihat kasus korupsi besar. Kayaknya yang terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus korupsi tambang timah yang dilakukan oleh selebriti Indonesia cukup terkenal, yaitu Harvey Muiz dan Helena Lim. Sampai hari ini ketika video dibuat sudah ditetapkan 16 tersangka. Gimana kita nggak cemas? Karena korupsinya gede-gedean, besar-besaran. Ini korupsi yang jumlahnya meroket banget, 271 triliun rupiah. Helena Lim dan Harvey Muiz, suami dari artis papan atas Indonesia yang terkenal. Mereka ditetapkan tersangka dalam dugaan korupsi tata niaga komoditas wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah. Dan yang membuat kita juga cemas adalah korupsi sejak tahun 2014, kalau kita lihat angkanya besar-besaran. Oke, dulu ada korupsi di zaman Orde Baru, tapi angkanya 1 miliar, 2 miliar, paling puluhan miliar. Jarang kita temukan yang ratusan miliar. Nah, sejak tahun 2014, itu bukan lagi puluhan miliar, ratusan miliar biasa, bahkan triliunan korupsinya. Jiwasraya, Asabri, dan sebagainya. Itu puluhan triliun. Jadi kalau ini berlanjut bahaya. Jadi kita bukan kemudian menjadi bisa berharap Indonesia Emas. Kita bisa mengatakan ini kalau ini berlanjut, ini bisa kita cemas terhadap masa depan anak cucu kita kalau ini terus berlanjut. Karena korupsi yang besar-besaran ini, belum lagi hal-hal lain. Dalam buku putih ini, ya, pada bagian terakhir ya ditulis semacam kesimpulan, epilog, ya, dengan judul Indonesia 2045, dari cemas menjadi emas.
Mudah-mudahan itu terjadi. Tapi diberikan kita persyaratan-persyaratan. Saya bacakan ini ya, epilognya. LPEM FEB UI, sebuah lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat, memiliki kewajiban moral dan akademis untuk memberikan sumbangan pemikiran, ide-ide baru untuk merealisasikan mimpi Indonesia 2045. Mudah-mudahan terwujud, tapi ada syaratnya. Dia tidak sekedar bisa terwujud sendirinya, bukan take for granted. Ya. Tiba-tiba akan terjadi gitu seperti itu. Ya. Apa syarat yang diberikan oleh FEB UI ini adalah untuk mengarah kepada Indonesia Emas. Ya. Dalam epilog ini disebutkan semua penulis, ya. Jadi buku putih ini ada 14 topik yang dibahas, ya. Dikatakan dalam epilog ini, semua penulis sepakat pembangunan Indonesia harus inklusif. Inklusif itu bahasa sehari-harinya, mencakup mayoritas rakyat penduduk Indonesia, atau bahasa sehari-harinya lagi, keadilan. Ya, harus berbasis keadilan. Yang kedua, resilient, artinya punya daya tahan, baik terhadap goncangan-goncangan ekonomi dunia. Kemudian berkelanjutan, menjaga lingkungan. Jadi, saya bacakan lagi, epilog ini kelanjutan dari apa yang saya sebut tadi. Sumber daya manusia unggul adalah prasyarat utama, atau yang dikenal sebagai necessary condition. Syarat utama, prasyarat utama. Sedangkan institusi atau kelembagaan yang inklusif dan tata kelola yang kuat merupakan prasyarat cukup, sufficient condition, untuk mewujudkan mimpi Indonesia Emas 2045. Nah, ada syaratnya, bukan tiba-tiba terwujud begitu saja, ya. Kalau tadi buku putih ini mensyaratkan 3 hal, 3 pilar untuk menjadi Indonesia Emas 2045. Yang pertama adalah sumber daya manusia unggul. Yang kedua, institusi atau kelembagaan inklusif. Yang ketiga, tata kelola yang kuat. Kalau saya ingin menambahkan begini, saya ingin gabung ini dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, karena bernegara itu berkonstitusi. Sumber daya manusia unggul seperti apa yang ingin kita wujudkan? Tentu sumber daya manusia yang berbasis konstitusi. Ketika kita berbicara SDM atau sumber daya manusia unggul, dalam UUD 45 disebutkan dalam pasal 31. Di antaranya itu adalah bahwa SDM Indonesia unggul itu berbasis imtak, iman, takwa, iptek, dan akhlak mulia. Ini semua bisa kita lihat dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dari ayat 1 sampai ayat 5. Jadi SDM unggul yang kita ingin wujudkan itu adalah SDM unggul berbasis konstitusi, yaitu apa? SDM unggul berbasis imtak, iman takwa, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan akhlak mulia. Yang kedua adalah seperti rekomendasi dari buku putih. Yang kedua, syarat untuk Indonesia Emas itu adalah institusi atau kelembagaan inklusif. Seperti saya sebut tadi, inklusif itu artinya include. To include, memasukkan sebanyak-banyaknya orang, mayoritas orang, atau bahasa sehari-harinya keadilan. Apa yang disebut institusi ini? Institusi atau kelembagaan itu dalam bahasa yang lebih resmi seperti yang dikatakan oleh Profesor Douglas North, pemenang Nobel Ekonomi tahun 1993, institusi itu adalah aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat beserta batasan-batasan yang membentuk interaksi dalam masyarakat. Hal ini terkait dengan insentif dalam tukar-menukar, apakah itu sifatnya politik, sosial, atau ekonomi. Karenanya, institusi atau kelembagaan ini bisa bersifat formal atau informal. Hal yang terpenting dari pelaksanaan fungsi institusi ini adalah memastikan akibat atau biaya dari melanggar aturan dan kerasnya hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran. Atau bisa kita sebut juga sebagai
law enforcement. Ya, jadi setiap pelanggaran harus dihukum dengan keras, ya. Dan kemudian memastikan bahwa setiap pelanggaran-pelanggaran itu akan dihukum dengan kuat. Institusi dalam kebijakan ekonomi atau ilmu ekonomi atau topik yang sedang kita bicarakan ini lebih mengarah kepada praktek-praktek yang dianjurkan atau tidak dianjurkan dalam bernegara, atau praktek-praktek yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam bernegara atau dalam kegiatan masyarakat sehari-hari yang merupakan kesepakatan bersama. Jadi sifatnya praktek-praktek dalam tingkat negara, dalam tingkat masyarakat yang merupakan kesepakatan bersama dalam praktek-praktek bernegara atau dalam praktek-praktek kegiatan masyarakat sehari-hari. Dalam konteks bernegara ini, institusi ini bisa disebut sebagai proses penyusunan dari regulasi, undang-undang, dan peraturan-peraturan derivasinya. Pelaksanaan regulasi, kemudian penuntasan pelaksanaan regulasi atau execution, kemudian pengawasan pelaksanaan regulasi tersebut, dan juga penyiapan sumber daya manusia, kelembagaan. Karenanya SDM-nya juga harus dipersiapkan. Bayangkan kalau misalnya penyusun undang-undang ini, misalnya DPRD, DPR RI, tidak punya ilmu tentang apa yang mau disusun. Ini bahaya nih. Dan istilah kelembagaan inklusif ini ya bisa kita temukan misalnya dalam buku Hoynes Sedfield, The Origin of Power, Prosperity and Poverty, karangan Profesor Darnell Pemberglu dan Robinson. Artinya apa? Bahwa ya seperti yang disebut dalam bab 3 dari buku tersebut, ya, syarat untuk negara maju itu adalah kelembagaannya haruslah inklusif. Dan kelembagaan itu adalah produk dari suatu sistem politik yang benar. Tidak mungkin bisa lahir kelembagaan inklusif kalau politiknya tidak beres. Ya, kita miris, kita cemas lah dengan apa yang terjadi. Beberapa ilmuwan politik, tokoh-tokoh bangsa menyebut pemilu 2024 ini merupakan pemilu terburuk sejak Indonesia merdeka. Atau ada juga yang mengatakan selama reformasi. Dan kita itu menyaksikan dengan kasat mata bagaimana Sirekap berubah-ubah dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang tentu kita tidak harapkan di masa depan, karena tentu kita rasional sekali berharap kepada Indonesia ini supaya bukan Indonesia cemas 2045 tapi Indonesia emas. Tetapi nggak bisa take for granted seperti yang dikatakan oleh buku putih ini. Ada PR-PR yang harus kita kerjakan, terutama terkait institusi ini, karena ini merupakan produk politik, baik itu institusi ekonomi, institusi politik, hukum, law enforcement, dan sebagainya, termasuk akhirnya institusi atau kelembagaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi peran pemerintah ini begitu besar. Ya, kita baca buku Daron tadi, buku Profesor Darnell Pemberglu tadi, ya, bagaimana kemudian negara itu bisa maju. Karena politiknya benar, dan politik yang benar ini melahirkan kelembagaan yang inklusif. Bukan kelembagaan ekstraktif. Ekstraktif itu bahasa kitanya itu kayak orang buat jus itu kan, diekstrak jus itu, diperas. Hasil terbesarnya diambil oleh pemilik modal dan oligarki. Masyarakat dapatnya cuma secuil. Ketimpangan ekonomi yang dilahirkannya. Jadi mudah-mudahan ya dengan buku putih ini ya siapapun yang akan memimpin Indonesia ini melihat 3 hal ini. Dan terutama pemerintah yang memang tugasnya karena digaji oleh pajak rakyat memperhatikan 3 syarat utama ini, yaitu 1, sumber daya manusia unggul. Kalau saya menambahkan sumber daya manusia unggul berbasis konstitusi, yaitu SDM unggul berbasis intak, iptek, dan akhlak mulia seperti disebutkan pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah institusi atau kelembagaan inklusif, ya. Politiknya harus benar, ya. Sudah saatnya barangkali kita ini melaksanakan reformasi jilid 2 seperti yang pernah disarankan oleh almarhum Profesor Asyumardi Azrah, ya. Prasyarat yang ketiga adalah tata kelola yang kuat, good governance atau good and strong governance. Dia
kalau tingkat pemerintah bolehlah kita katakan sebagai good governance, tata kelola pemerintah yang benar. Nah, ini yang paling utama, birokrasi. Karena birokrasi ini sangat besar perannya, apakah kebijakan-kebijakan negara ini akan bersifat inklusif atau tidak. Dan ketika kita berbicara tentang birokrasi, nanti itu kan ada menterinya, ada pejabat-pejabat politik dan sebagainya. Akhirnya mau nggak mau kita kembali lagi seperti yang dikatakan oleh Profesor Darwin Acemoglu dalam bukunya Why a Nation Fail. Kenapa terdapat bangsa-bangsa yang tetap miskin? Kenapa terdapat bangsa-bangsa yang gagal? Itu sangat terkait juga dengan birokrasi ini. Sangat terkait itu politik. Dalam bab 3 seperti disebut di depan, politik yang inklusif, politik yang baik, politik yang benar, politik yang berbasis keadilan itu akan melahirkan lembaga politik yang inklusif. Lembaga politik yang inklusif akan melahirkan lembaga ekonomi yang inklusif dan lain sebagainya, termasuk olahraga nanti. Lagi demam Piala Dunia ya sekarang ini ya. Kita berharap tim Indonesia bisa lolos lah maju ke Piala Dunia 2026. Walaupun kita melakukan politik naturalisasi nggak apa-apalah dalam jangka menengah ini, penting lolos dulu. Apa kaitannya antara seleksi Piala Dunia PPD 2026 dengan tata kelola yang benar, tata kelola yang baik atau good governance? Ya kita kan sudah tahu bersama di Indonesia ini skor bisa diatur dan itu tentulah praktek-praktek korupsi, seleksi pemain yang berdasarkan like dan dislike, suka atau tidak suka, punya ordal, orang dalam dan sebagainya. Ini tentu tidak akan bisa melahirkan kompetisi domestik yang sehat. Kompetisi domestik yang kemudian bisa bersaing pada tingkat ASEAN, tingkat Asia, dan tingkat dunia. Praktek-praktek begini itu mewajibkan kita untuk pragmatis hari ini, akhirnya terpaksa kita menempuh proses naturalisasi. Sehingga kita perlu orang-orang seperti Abang J, kita perlu orang-orang seperti Bang Ragnar Oratmangun, ya karena memang kita tertinggal dalam hal ini, karena tata kelola penyelenggaraan olahraga, kompetisi sepak bola Indonesia banyak diintervensi oleh hal-hal yang sifatnya KKN, ya, yang jauh dari good governance, jauh dari tata kelola pengelolaan kompetisi yang benar. Itu lahir dari situ, dari suatu governance yang benar dalam banyak hal, ya, di masyarakatnya. Good corporate governance dalam swasta, BUMN dan sebagainya. Tata kelola corporate yang benar. Juga lembaga-lembaga swadaya, masyarakat, lembaga nirlaba, lembaga-lembaga keumatan, lembaga-lembaga agama dan sebagainya. Dan ini juga membuat kita miris ya dengan pemilu tahun 2024 kemarin yang beberapa bulan kemarin kita laksanakan. Politik sembako ini yang dicontohkan oleh pemimpin itu sangat merusak, ya. Jauh dari good governance, tata kelola pemerintah yang benar. Politik sembako itu merusak kelembagaan, merusak tata kelola yang benar. Dan kita nggak akan bisa kemana-mana kalau kita terus seperti itu. Karenanya politik sembako ini dan politik uang, ya, politik wanipiro, itu pasti nanti akan melahirkan korupsi. Dan korupsi ini merusak dua hal yang utama. Merusak meritokrasi, ya, promosi jabatan-jabatan publik atau kemudian jabatan-jabatan lain, ya, yang kita kenal sebagai the right man on the right place, ya. Itu nggak akan bisa terjadi dengan praktek korupsi. Karenanya ini tiga prasyarat ini saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Ketika kemudian good governance tidak berjalan dengan baik, maka yang terjadi adalah praktek-praktek KKN. Nah, korupsi ini seperti disebut tadi merusak meritokrasi. Orang bekerja tidak punya keahliannya, orang menduduki jabatan-jabatan publik tidak tahu ilmunya, nggak ada seleksi yang benar dan sebagainya. Yang kedua, ya sudah pastilah merusak keuangan negara. Bayangin, sekali korupsi tambang timah itu 271 triliun rupiah. Ini gila-gilaan. Ini korupsi yang meroket ini sejak 2014 sampai hari ini video ini dibuat.
Ciri khas dari korupsi-korupsi yang dilakukan Indonesia itu korupsi yang meroket, jumlahnya gila-gilaan, yang gak masuk akal sehat. Dan ini sebabnya kenapa muncul Orde Reformasi ini pada tahun 98, karena kita ingin meminimalisir KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Karena nggak mungkin lah negara ini bisa menjadi Indonesia emas kalau KKN ini semakin subur. Ya. Jadi tata kelola yang kuat, good and strong governance, barangkali bisa kita sebut begitu. Dalam apa? Utamanya birokrasi pemerintah, kemudian BUMN juga. Ya, kita dengar pada saat video ini dibuat, ya, Jiwasraya itu rugi dibandingkan tahun kemarin meningkat drastis kurang lebih 98%. Ini apa-apaan ini? BUMN sampai rugi setingkat itu, pasti ada yang nggak beres. Kemudian juga partai politik juga, ya, kita berharap ke depan partai politik Indonesia makin benar, makin menerapkan good party governance, tata kelola partai politik yang benar. Kemudian juga lembaga-lembaga swasta, lembaga-lembaga nirlaba, dan lembaga-lembaga yang lain, karena saling akan memberi pengaruh antara satu dengan yang lain. Insya Allah, kalau 3 prasyarat yang dikemukakan oleh buku putih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu kita lakukan, insya Allah akan berubah Indonesia cemas menjadi Indonesia emas. Tanpa 3 pilar di atas, Indonesia akan terjebak dalam MIT, Middle Income Trap, atau terjebak sebagai negara yang berpendapatan menengah terus-menerus, ya. Dan bukan tidak mungkin bahkan Indonesia bisa bergerak menjadi negara gagal, failed state, sehingga Indonesia emas ini hanya hayalan saja. Terima kasih. Rencananya beberapa topik dari buku putih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia akan kami bahas dalam video-video yang lebih pendek, supaya kita semakin tahu apakah tahun 2045 Indonesia emas atau Indonesia cemas yang akan terwujud. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Peace.